Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Fatihah bil fadhil man nurusuh wa taubatin nasuh ila arwah walidina walikum wa atina wa wadikum wa wadir muslimin thumma ila ruh Habib Muhammad bin Abdullah دار الشيخ بكر بن سالم ومن عمر هذا المسجد وعجب الله وعبد الله فيه وساعد في عمارة هذا المعهد أن الله تغشاهم بالرحمة المغفرة من الجنة ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد القوم خادمهم. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Qaum, tuan panutan tokoh daripada satu kaum, khadimuhum adalah pelayan bagi mereka. Orang kalau disebut tokoh adalah bukan orang yang ambisi untuk dihormati. Orang kalau disebut panutan adalah bukan orang yang menuntut untuk dikhidmati, dilayani. Panutan tokoh yaitu khadimuhum, orang yang siap untuk melayani, menjadi pelayan masyarakat. Paham Bu? Yang ngomong ditegur. Kalau guru itu adalah tokoh panutan santri, guru harus siap menjadi khadimut thalabah, pelayan daripada para santri. Kalau kepala desa, camat itu adalah tokoh masyarakat, maka camat dan kepala desa harus menjadi khadimuhum, pelayan masyarakat. Kalau orang itu disebut takmir atau ketua takmir, maka dia harus siap menjadi pelayan orang-orang yang berkunjung, sholat, iktikaf ada di masjid. Karena itu kalau sampean menjadi ketua gak siap jadi pelayan, turun. Kalau kamu disebut ustadz, kiai, gak siap jadi pelayannya umat, copot, gak usah jadi kiai. Harus siap menjadi pelayan umat. Inilah yang dikatakan oleh Nabi, Sayyidul Qaum
khadimuhum. As-sayyid dalam istilah artinya man sada fi gaumih, man yafza'un nas ilaih fi hawaijihim, orang yang memang dia tadi itu ngayomi kepada kaumnya, itu namanya sayyid. Orang yang memang siap untuk diwaduli, itu namanya sayyid. Itu namanya panutan, itu namanya tokoh. Bukan kalau diwaduli gak ngurus aku, kalau urusan duit ngurus aku. Bukan begitu. Pemimpin itu siap berkhidmat, tokoh itu siap berkhidmat, panutan itu siap berkhidmat. Bukan mustakhdimul gaumi, tapi khadimul gaumi. Bukan nuntut untuk dikhidmati oleh santri, bukan nuntut untuk dikhidmati oleh rakyat, oleh masyarakat, tapi siap melayani rakyat, masyarakat, dan para santri. Begitu. Ada khadimul haramain. Khadimul haramain itu bukan berarti dia kalau masuk Masjidil Haram kemudian dijaga, tidak boleh orang dekat gitu. Bukan itu khadimul haramain. Khadimul haramain itu adalah yang jaga sholat 5 waktu di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Khadimul haramain itu bagaimana memakmurkan yang ada di sana, bukan kawal-kawalan. Karena itu istilah khadim itu betulnya istilah yang sangat hebat. Khadimu talabatil ilmi, khadimul ma'had, itu lebih bagus daripada mudir, direktur. Lebih baik khadim. Karena apa? Kalau orang itu menjadi orang yang khidmat, itu menjadi tokoh yang hebat, saudara. Mari kita lihat bagaimana itu khadim itu, tokoh yang hebat itu. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau juga pernah bersabda begini, Sayyidul qaumi akhiruhum syurban. Yang menjadi tokoh pada satu masyarakat itu terakhir yang menikmati, terakhir yang minum, terakhir yang menikmati. Bukan pertama, baru dilantik langsung ada mobil dinas, pertama yang menikmati dong. Baru diangkat langsung ada gaji pertama, terakhir baru. Sama dengan pegawai, sama dengan kuli bangunan. Kalau udah dia tadi itu selesai bekerja, dia berhak untuk digaji. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau diperintahkan oleh Allah untuk mempertegas. Beliau ngajar setiap saatnya, beliau setiap saatnya bimbing para sahabat. Beliau memperjuangkan agama dengan berdarah-darah, saudara. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mempertegas kepada umatnya? Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Katakan wahai Muhammad, aku ini enggak pernah minta kepada kamu dibayar. Kenapa? Karena khidmat, karena siap melayani umat. Cuma kalau balas kamu tadi itu kepada aku, hormatnya, cintanya kepada keluargaku. Cinta ono keluargaku,
itu sama kamu dengan membalas kepada aku. Duit enggak perlu Nabi, enggak perlu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu para sahabat itu melihat sosok beliau ini adalah bukan sosok yang memanfaatkan masyarakat, tapi sosok yang banyak memperjuangkan untuk kepentingan masyarakat. Itu tokoh. Nampilannya sederhana, rumahnya enggak mewah. Nabi itu selama hidupnya belum pernah merehab rumah, belum pernah bangun rumah, belum pernah memperbaiki rumah. Sehingga Siti Aisyah berkata, tuwuffiyan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma wada'a labinatan ala labinatin. Nabi wafat, kata Siti Aisyah, belum pernah nata batu bata, itu belum pernah. Ya situ hidupnya Nabi, enggak pernah berubah. Tidurnya bukan spring bed. Tidurnya yang dibuat alas tidur pelepah kurma, kasar. Kulitnya Nabi halus, tapi alas tidurnya kasar. Setiap bangun tidur ngecap, merah semuanya. Lah kalau sampean wis biasa, gulung-gulung di pasir di sing ngajur. Nabi halus kulitnya. Allah buat kulitnya Rasulullah itu paling halus, paling istimewa. Sehingga Anas bin Malik menyatakan, ma masastu dibajan wala hariran alyana min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Belum pernah aku ini menyentuh sutra yang lebih halus daripada telapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lek kotik tanganmu koyo Amril. Sampai Sayyidina Umar ngelihat keadaan Nabi itu nangis, ditangisi sama Sayyidina Umar. Ya Rasul, yang kafir-kafir itu loh, Raja Persia, Raja Romawi, kasurnya empuk-empuk, permadaninya tebel-tebel. Anda kekasih Allah kok begini? Lambok ambil kasur yang lebih bagus daripada ini, alas tidur yang lebih halus daripada ini. Bagaimana jawaban Nabi? Ya Umar, ma mathali wa mathala dunya illa karakibin sara fi yawmin sa'ifin fastadalla sa'atan fi tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Umar, aku ini di dunia seperti orang musafir yang menuju satu kota, di tengah jalan istirahat sebentar di bawah satu pohon, ngeleset sedilu, istirahat sebentar. Bukan tujuannya istirahat itu Umar, hanya sebentar. Setelah itu meneruskan perjalanan karena ada tujuan, ada di satu tempat. Saya ini tujuannya ke surga Umar, cuma mampir sebentar di dunia, sebentar lagi berangkat aku meneruskan perjalanan. Kira-kira kalau sampean musafir kemudian berhenti sebentar 10 menit misalnya di satu tempat untuk istirahat, bolonggo, ngeleset, bawa spring bed tak sampean? Bawa ruang AC tak sampean? Sebentar, kok ada apa? Yang penting sampai tujuan dengan cepat dan selamat. Itu permisalanku. Sekarang saya di dunia ini sebentar Umar, wis ndak perlu mikir kasur,
Tidak perlu pikir pakaian yang bagus. Yang paling penting adalah sampai ke tujuan dengan selamat. Ini tokoh, ini panutan. Sekarang Masya Allah, jasi pitulas, sepatu nih ono 20. Gaya apa? Gaya siji sing liyane tapu ono awakmu. Duwe rakyat iki penampilan. Ini pemimpin, ini adalah panutan, ini adalah tokoh, saudara. Kalau makan Nabi terakhir, kalau minum Nabi terakhir, sahabat-sahabatnya dulu disuruh makan. Saya mau tanya, kalau sampean misalnya ada makanan cuma satu, punya anak yang sampean cintai, kira-kira dimakan sampean, anaknya kelaparan atau dikasihkan anaknya untuk dimakan sama kemudian sampean sabar menahan lapar? Anak. Nabi itu cinta sama umatnya. Nabi itu cinta sama umatnya. Kalau Nabi SAW kadang-kadang membagi makanan, dirinya masih lapar. Bahkan nanti di akhirat Nabi itu loh tidak mau masuk surga dulu. Sudah dipersilakan masuk surga, lek kon langsung melbu, tidak peduli dengan yang lainnya. Tapi kalau Rasulullah SAW tidak, ngumpulkan umatnya dulu, kalau sudah komplit baru sama-sama mereka masuk surga. Ini panutan, ini tokoh, saudara. Nggak mau menikmati duluan. Sallallahu alaihi wasallam. Kan pernah diceritakan bagaimana itu sahabat Abu Hurairah itu sama teman-temannya keluwen kabeh. Sampai sahabat Abu Hurairah 2 hari tidak makan. Iktikaf di masjid dak teko-teko. Sampai 2 hari wis metu. Barangkali ada yang tanya, itu sahabat itu orangnya tidak pernah minta-minta, jejer ngemis juga no. Sahabat itu hebat, nggak pernah minta-minta walaupun dia dalam keadaan sudah tidak punya apa-apa. Sahabat Abu Hurairah kepingin disapa sama seorang. Kalau ditanya gimana keadaan kamu Abu Hurairah, langsung jawabannya luwe. Keluar ketemu Sayyidina Abu Bakar, yuk kasih salam, tidak tanya gimana keadaan kamu. Sayyidina Umar juga begitu. Waduh, kok tidak ada yang takut. Ketemu dengan Nabi, baru tanya Nabi, gimana keadaan kamu? Lapar ya Rasul. Berapa hari nggak makan Abu Hurairah? 2 hari ya Rasul. Aku 3 hari. Ayo ke rumah, barangkali ada rezeki. Beneran, alhamdulillah. Kata Siti Aisyah, ada orang nganterin susu, 1 wadah susu, ya cukuplah untuk 4 orang. Sak apa itu? Sak muk gitu, sak belanga gitu. Abu Hurairah, teman-teman kamu lapar juga enggak di masjid? Iya ya Rasul. Panggil suruh ke sini, 80 wong. Sak sendokan nih. Nabi yang perintah ya dipanggil, kumpul semuanya di rumahnya Nabi. Di masjid dekat rumahnya Nabi. Kumpul semuanya, panggil Abu Hurairah, ini ayo kamu gilir ya, kasihkan satu persatu kepada teman kamu biar minum, biar kenyang. Abu Hurairah khawatir entek-entek orang segitu banyaknya, tapi nurut sama Rasulullah, kasihkan satu persatu. Warga saudara,
Susu di wadahnya tadi itu, di belakangnya tadi itu enggak habis. Abu Hurairah sudah rata ya Rasul, kenyang semuanya. Kenyang ya Rasul, tinggal aku sama kamu ya. Iya ya Rasul, ayo kamu yang minum. Saya dulu ya Rasul. Iya. Minum. Malu-malu Abu Hurairah minum. Loh, minum lagi kata Nabi. Lagi ya Rasul. Iya, serius. Loh, terus kata Nabi. Teruskan, maka minum lagi. Oh, masih ada lowong ini. Tambah lagi Abu Hurairah. Terus kata Nabi. Udah ya Nabi, udah gak ada tempat lagi dah, penuh, pol. Benar, udah semuanya kenyang. Udah ya Rasul. Baru Nabi yang minum. Padahal yang paling lapar Rasulullah. Hah? Ini toko. Saya kan untuk berkat membuka kamar dikunci. Kalau itu berupa ikan daging, entek dagingnya belungi sing metu. Kalau itu berupa ikan laut, ringet dok sing metu. Sak buntute entekno, kucinge kelaparan. Ini tokoh, ini panutan saudara sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi juga begitu. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, bagaimana Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Mereka melayani umat. Mereka melayani umat. Jarang mereka tidur di malam hari. Kenapa? Ditanya, lah kalau malam hari saya tidur, kapan saya munajat sama Allah? Siang hari nggak pernah tidur. Kenapa? Loh, saya digaji untuk memimpin umat, untuk mengatur umat. Kok digawe turu? Kalau orang digaji kemudian dibuat tidur, berarti dia itu khianat, Pak. Mau menerima bayaran komplit tapi ditinggal tidur. Begitu mereka. Nah, kalau sekarang digawe golep, main golep tadi. Enggak benar. Pemimpin, tokoh, panutan terakhir yang menikmati. Rakyatnya kamu biar makmur dulu, muridnya kamu biar makmur dulu. Mulai dari ustad montore alpat, muridnya turun ning surga kabeh. Pikirkan keadaan mereka. Begitu. Karena itu nggak bisa jadi pemimpin, Pak. Kalau orang model begitu nggak bisa jadi pemimpin. Harus siap bekerja, itu pemimpin. Pernah ada beberapa sahabat duduk sama Rasulullah. Ini pemimpin, ini tokoh, ini panutan ini. Yang satu nyetak, ayo mayoran, sepakat mayoran. Saya punya kambing ya Rasul. Bondo kambing. Yang satu menyatakan, aku kalau begitu yang menyembelih. Tenaga dipakai. Yang satu menyatakan, aku yang nyeseti kulit. Yang satu lagi menyatakan, aku yang macai daging. Yang lainnya berkata, aku yang masak. Loh, aku apa bagiannya, kata Nabi? Enggak ya Rasul, Anda sudah terima, beres saja. Oh enggak, Allah itu enggak seneng kalau membeda-bedakan antara kita. Kalau gitu aku sekarang yang ngumpulkan kayu bakar. Aku yang mengumpulkan kayu
kayu bakar. Jadi Nabi keliling cari kayu untuk kumpulkan itu. Wah, enak gitu. Ini kerjasama, ini hebat nih. Malah yang dipilih sama Nabi yang paling soro itu. Kalau kita kan enggak. Aku bondo kambing. Alhamdulillah. Sing beli sapa? Aku gak iso, gak pengalaman. Aku yang potong. Nanti yang macai daging siapa? Aku gak ngerti loh. Aku yang masak siapa? Aku gak iso masak rek. Kalau sudah jadi repot-repot ae ini. Paling entek mangani, paling akeh mangani. Bukan demikian pemimpin, bukan demikian tokoh. Tokoh itu yang mau siap bekerja. Waktu pembangunan Masjid Nabawi di kota Madinah, Nabi ngangkat Pak juga. Masjid Quba, waktu penggalian Khandaq Parit, Nabi ikut bekerja, bukan main perintah. Ayo kerjakan. Enggak, Nabi ikut bekerja. Nabi ikut bekerja sampai Nabi SAW tangannya berdarah-darah, ngangkat itu, ngangkat ini. Sampai kata sahabat, istirahat ya Rasul, istirahat ya Rasul. Wal anti illa isba'un damiti wa fi sabilillah ma lagiti. Apa ini? Ini cuma jari yang berdarah, tapi yang didapatkan pahala kalau untuk membela agama Allah gede, gak sebanding. Begitu panutan. Tutup mari ngono longgo ambek rokok antek rongpak orang yang kerja, pemimpin. Panutan, ikut bekerja, sayyidul qaum khadimuhum. Tokoh daripada masyarakat adalah yang melayani masyarakat. Begitu saudara yang seharusnya. Karena itu jangan dianggap orang yang melayani masyarakat itu orang remeh. Contoh, puasa. Pas waktu puasa, orang bagi-bagi kurma sendiri, bagi air kepada orang puasa, atau buka puasa bagi-bagi. Wah, itu hebat. Dia yang beli, dia yang bondo, kemudian yang bagi. Hebat. Itu melayani orang yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hebat. Ini Habib Ja'far bin Syekhon. Habib Ja'far bin Syekhon, gurunya Kiai Hamid itu. Itu kalau ada tamu, beliau sendiri yang nuangi kopi. Dia yang bagi kepada tamu-tamunya. Tamu-tamu, ada satu tamunya, lihat, ya apa sih? Masa Habibnya yang ngelayani tamu begini? Kok enggak ngongkon santri ini gitu? Kalau saya kadang-kadang panggil santri, weh, Yung, misalnya, weh, Fulan, ini lo ada tamu gitu. Kalau Habib Ja'far buat sendiri kopi untuk tamu. Beliau sendiri yang nuangi, dibagi. Saya tulis panggil, sini kan, sini. Sampai ada yang menegur, Beb, jangan sampean, Beb, biar saya, Beb. Kenapa? Jangan, sampean pemimpin, sampean tokoh kami, sampean guru kami. Oh iya, tidak boleh. Kalau guru bagi tidak boleh. Kalau tokoh bagi nggak boleh. Saya mau tanya, nanti di hari kiamat yang punya telaga siapa? Telaga Kautsar di hari kiamat. Nabi Muhammad. Yang bagi siapa? Nabi Muhammad. Nanti kamu akan ngomong, Nabi, jangan kamu yang bagi, saya yang bagi. Gak kepingin wong. Justru kemuliaan karena Nabi yang bagi. Saya yang punya rumah, saya yang membagi. Orang kan lebih bangga kalau dibagi sama dikasih minuman sama gurunya, kan gitu kan. Begitulah yang dilakukan oleh beliau. Karena itu keramat. Jadi kalau sudah buat kopi sak mochi gitu, tamunya sak besio ke antek sak mochi, keramat. Lang begitu ya, dia sendiri yang buat.
Dia sendiri yang bagi tawadu. Nah, kalau sekarang kan dah entek terus kopi. Kok tambah dah ngelak ada yoi. Begitulah, orang-orang yang istimewa siap melayani masyarakat, siap melayani daripada santri. Itu yang menjadi kehebatan orang-orang itu buat dulu. Nah kalau sekarang kan enggak, minta dilayani, minta dilayani. Kadang-kadang terlalu berlebihan, kuatus juga ngesot. Ya nggak apa-apa sih kalau adab dengan sendirinya, tapi kalau itu menjadi satu keharusan, awake datang ngesot. Jangan memposisikan manusia menjadi budaknya kamu, padahal dia lahir dari orang yang merdeka dan dirinya adalah merdeka. Adab penting, tapi kalau keterlaluan itu bukan adab tapi tadallul namanya. Tadlilun nafas, merendahkan harga diri manusia. Memang bagus, ada beberapa hal tadlil merendahkan diri tadi itu bagus. Contoh, wahfid janahaka. Dalam birrul walidain, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Wahfid janahaka, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Wahfid lahuma janahal dhulli minar rahmah. Kita diperintahkan untuk tadallul, merendahkan diri di hadapan orang tua. Enggak apa-apa kamu cium tangannya orang tua, itu tadallul, bagus, diperintahkan oleh Allah. Kamu cium lututnya orang tua, kaki orang tua, enggak ada masalah. Orang yang soleh kamu cium tangannya, kamu cium lututnya, enggak ada masalah. Tadallul di hadapan perbaikan, enggak ada masalah. Tapi kalau kamu memaksa orang, sedangkan kamu orang biasa, kamu harus begini sama aku, itu tidak benar. Itu yang tidak benar. Sikap pemaksaan demikian itu tidak benar. Tapi kalau kamu tadallul di hadapan orang yang soleh, kamu tadallul di hadapan para aulia Allah, kamu merendahkan diri di hadapan orang tua kamu, itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah ajaran agama. Wah, gak boleh itu. Itu naudzubillah, cium tangan itu. Kau enggak ngerti kitab. Baca Quran, baca hadis, baca kitab. Tadallul itu juga ajaran Islam. Kalau kepada orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khidmat itu adalah ajaran Islam bagi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayo ingin jadi calon panutan pimpinan, khususnya ustadz-ustadz, khidmat ono kepada murid kamu. Ya, khidmat kepadamu murid. Jangan kamu tadi itu berlagak seperti raja di hadapan murid kamu. Jangan kamu itu berlagak seperti jenderal di hadapan murid kamu. Tapi jadilah kamu orang-orang yang siap melayani kepentingan murid-murid murid-murid kamu, kepentingan daripada masyarakat di sekitar kamu. Nih, satu terakhir. Bagaimana Nabi SAW itu perhatian luar biasa sama umatnya. Ada satu orang yang dia tadi itu setiap saatnya membersihkan masjid. Ada riwayat laki, ada riwayat perempuan. Nyapu masjid gitu. Dianggap nyapu masjid ini tidak berharga. Orang rendahan ini. Ini bukan tokoh ini. Bukan orang hebat ini. Sampai orang itu satu saat meninggal dunia. Nabi pun tidak dikasih tahu. Dilihat sama Rasulullah berapa hari ini udah kelihatan orang ini.
Mana itu orang? Itu tuh ganteng, orangnya biasa. Mana itu orang yang biasa bersihkan masjid? Meninggal ya Rasul. Meninggal kenapa? Tidak dikasih tahu, kata Nabi. Kok tidak diberitahu aku? Ayo antarkan aku ke kuburannya. Sampai datang ke kuburannya Rasulullah dan nyolati ada di situ Rasulullah SAW. Tuh, jangan dianggap enteng Pak orang khidmat. Khidmat sama masjid, khidmat sama pondok, khidmat sama orang soleh, khidmat. Wah, itu orang hebat. Itu orang dihargai, harus dihargai. Itu calon panutan itu insyaallah. Calon pemimpin insyaallah. Kenapa? Karena dia siap untuk melayani orang lain. Man khadama khudima. Siapa orang yang dia siap melayani, bakal masa depannya akan dilayani oleh masyarakat. Oh, saya khidmat sama masjid, satu saat kamu insya Allah, Allah takdir akan menjadi orang bisa bangun masjid, bisa ngimami di masjid. Siapa orang khidmat ke orang yang alim, satu saat kamu akan menjadi orang yang alim. Kalau enggak, turunanmu insya Allah kamu menjadi orang yang alim, yang bisa dikhidmati oleh masyarakat. Karena itu ojo njoko image sepurane ya tetep kon dadi wong goblok. Aku kok ngebersihkan masjid sepurane ya dan regane tambahan kon. Karena itu ayo, mana di situ ada kebaikan, kita siap akan melayani, kita siap akan berkhidmat, ada di situ. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan jiwa kita jiwa yang lapang, jiwa yang mau tawadu, jiwa yang mau merendahkan diri, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.